Ibu anjing 10 bulan hamil, melahirkan anak anjing yang spesial. Salah satu anjing adalah tanda lahir hitam, seperti menandakan sesuatu, sebuah takdir. Selain itu, perilakunya juga sangat istimewa. Saat saudaranya membuat kekacauan, dia hanya diam di samping ibu. Seiring berjalannya waktu, 5 ekor anjing tumbuh dewasa. Perilaku Goldie semakin aneh. Pagi ini, majikan sedang bermain dengan anak anjing. 4 lainnya kabur kemana-mana, kecuali Goldie yang berdiam di sana. Tak lama, ia berjalan melompat-lompat ke arah majikan, lalu diam, seperti ingin meminta sesuatu padanya. Sebenarnya yang tadi hanya ujian, mencari satu dari 5 ekor, menjadi anjing pemandu. Goldie yang terpilih, tenang, tidak nakal, ini yang paling dibutuhkan. Ini pertama kalinya ia di kandang. Ini juga pertama kali dia berpisah dengan majikan, saudaranya dan ibunya. Beberapa jam terbang, perpustakaan membawanya ke pusat pelatihan. Lalu ia masuk ke mobil pelatih, tapi bukan ke pusat pelatihan, malah dikasih ke seseorang. Mereka akan mengadopsi Goldie dan melatihnya. Meskipun ia melakukan kesalahan, mereka tidak pernah menegurnya. Ia mendapatkan cinta penuh, membentuk kedekatan dan manusia. Di rumah orang tuanya, ia sangat senang. Ia akan tidur saat mereka tidak ada di rumah. Saat mereka pulang, Goldie akan membawa boneka, berlari ke arah mereka. Goldie menghabiskan masa kecil yang bahagia. Waktu telah berlalu, ia sudah tumbuh dewasa. Di tahun kedua, orang tua asuh membawanya melihat sakura. Mereka berjalan jauh, lumayan kelelahan. Goldie tidak tahu untuk apa. Ia dibawa masuk ke mobil. Ia terus menatap orang tua asuhnya, tidak mengerti. Matanya sedih seolah berkata, "Mereka tidak ikut denganku." Mobil jalan, orang tua asuh berlari. Sosok orang tua asuh perlahan hilang. Goldie tahu ini kedua kalinya ia berada di dalam mobil. Ia datang ke pusat pelatihan untuk memutuskan apa bisa jadi anjing pemandu. Ia dilatih. Pelatih melepaskan tembakan. 5 ekor anjing bereaksi. Yang satu sensitif dengan musik, yang satu menggonggong. Dari 5 ekor hanya ia yang tenang. Hari itu ia mulai latihan. Awalnya tidak mengerti perintah dan tidak mengenali rintangan. Hari ini pelatih dapat panggilan. Goldie menunggu di sana. Pelatih sibuk dengan urusannya. Goldie sampai lupa pelatihan sebelumnya. Waktu berlalu, pelatih membawa seekor anjing. Baru sadar jika Goldie menunggunya di sana. Ia tiba-tiba sadar sekaligus gembira karena sikap Goldie cocok sebagai anjing pemandu. Menunggu dengan tenang sampai majikan datang. Ini berarti Goldie lulus dari pelatihan. Tinggal satu kesempatan. Di saat itu, Goldie melihat ada orang buta di jalan. Pelatihan membawa Goldie ke sana, menyuruh Goldie mengarahkan jalan, tapi paman itu terperemen dan takut anjing. Butuh waktu lama pelatih meyakinkannya. Dia dibimbing Goldie. Pertama kali paman merasa berjalan santai. Ia tidak di tempat tujuan, butuh waktu untuk beradaptasi. Melihat ini, paman ingin memiliki Goldie, tapi Goldie tidak bisa langsung diambil. Ia harus menjalani 4 minggu pelatihan. Paman sangat keras kepala. Ia tidak bisa menjadi sombong. Goldie berhenti saat melihat rintangan, tapi paman tersebut berjalan. Jika ditabrak, ia akan menyalahkan Goldie. Pelatihan segera berakhir. Paman dan Goldie mengikuti ujian. Mereka sampai di turunan. Goldie berhenti tapi paman tidak. Ia terjatuh. Hasil akhirnya, semua orang buta dapat lisensi anjing pemandu, kecuali paman dan Goldie. Di saat itu, Goldie merasakan kekecewaan paman. Ia berdiri dan menjilat paman. Cara ini untuk menenangkan paman. Paman merasa tenang. Ia memiliki untuk menerima Goldie, melanjutkan pelatihan, belajar menahan kesombongan, ikuti instruksi Goldie. Malam itu, saat tidak ada petugas, ia diam-diam beli bir, minta petunjuk Goldie, menaruh harapan kepadanya. Saat ia salah pilih, Goldie akan bersin. Paman mengikuti instruksinya ke mesin lain. Akhirnya paman bisa minum bir. Tak lama mereka lulus. Karir sebagai pemandu dimulai. Paman setiap hari bekerja, memamerkan ke rekan kerjanya. Rekan kerja ingin merasakan juga. Rekan kerja membawanya pergi jauh, tapi Goldie yang setia. Saat dengar suara paman, ia langsung kembali.
Putra paman mengajak Goldie bermain. Melihat itu, paman memarahi Goldie, menyalahkannya. Goldie sedih. Ia memilih untuk pergi, lalu menoleh sebentar, bilang, "Apa paman tidak menghentikanku?" Beberapa hari kemudian, paman menemui Goldie. Ia sedikit marah karena Goldie tidak pulang. Meskipun paman terlihat marah di luar, tetapi sebenarnya ia khawatir. Setelah menyentuh Goldie, ia baru tenang. Mereka selama 2 tahun bersama. Hari itu paman merasa sakit. Ia pergi ke kamar mandi tanpa memanggil Goldie. Merasa ada yang tidak beres, ia mengikuti paman dari belakang. Melihat paman muntah-muntah, tak lama paman jatuh sakit. Goldie menerimanya. Pelatihan datang ke rumah sakit, ingin bawa Goldie kembali. Tahu pelatih akan mengambil Goldie, putra paman memberitahu paman Goldie akan dibawa. Setelah pergi, paman mengulurkan tangannya, melambaikan tangan, mengucapkan selamat tinggal. Ternyata ia dengar tapi tidak ingin mengucapkan selamat tinggal. Sejak itu, paman dirawat di rumah sakit, diurus oleh perawat, tidak butuh anjing lagi. Goldie menunggu selama 3 tahun. Hari itu, ia mendengar suara. Betul, paman kembali, tapi tidak membawanya pergi. Paman datang ke pelatihan, mengambil tali, mengajak Goldie berjalan ke dalam 30 meter. Tiba-tiba paman berhenti, beritahu Goldie sudah cukup. Paman datang mengucapkan selamat tinggal. Tak lama, ia meninggal. Di pemakaman, Goldie menatapnya. Melihat tubuh paman, ia pasti sedih. Ia terpisah ketiganya. Di perjalanan ke pusat pelatihan, setiap naik tangga, Goldie secara tidak sadar akan berhenti di depan tangga, mengingatkan pelatih. Lalu lanjut berjalan. Sampai di rumah paman, Goldie langsung mengingat masa lalu bersama paman. Anjing pemandu yang hebat, pendiam dan lembut. 7 tahun telah berlalu. Goldie tidak jadi pemandu lagi, hanya tinggal di pusat pelatihan. Di umur 11 tahun, ia kembali ke rumah tua asuh. Begitu masuk, Goldie mengendus. Setelah masih familiar, seperti tidak lupa, ia menghabiskan masa kecilnya di sini. Setelah berpergian, akhirnya bisa kembali ke sini. Dia yang sekarang sudah berumur 12 tahun. Baru naik tangga, ia tidak memperhatikan langkahnya dan jatuh. Banyak kerusakan pada tubuh Goldie. Ia tidak bisa berdiri, bertahan beberapa hari. Malam itu, orang tua asuh mendengar nafasnya yang cepat, lalu ke sampingnya menangis sambil membelai Goldie, menemaninya sampai bertidur. Di malam yang tenang, Goldie mati. Ini kehidupan yang luar biasa.